Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce dengan cepat mengumpulkan konsentrasinya, menemukan bagian ingatan yang ditinggalkan Jasmine di lautan kesadarannya, dan dengan lembut menyentuhnya. Seketika, sebuah suara terdengar dari dalam hatinya. Yunce, hanya dua kata pendek yang benar-benar tanpa emosi, namun menyebabkan seluruh tubuh Yunce terasa mati rasa dan matanya langsung menjadi hangat. Jiwanya yang kini hampa pun seketika terisi oleh sesuatu yang hangat, karena itulah suara Jasmine. Selama 7 tahun terakhir, inilah suara yang paling sering didengarnya setiap hari. Dalam kehidupan ini, dan bahkan mungkin termasuk kehidupan sebelumnya, suara yang paling sering dia dengar pastinya adalah suara Jasmine. Kini, meski baru 3 bulan berlalu, mendengar suara Jasmine kembali membuat jiwanya bergetar hebat, seolah-olah sudah berabad-abad berlalu sejak saat itu. Setelah perpisahan kita kali ini, kita tidak akan bersatu kembali lagi. Dalam takdir kita selama 7 tahun, kamu telah menyelamatkan hidupku dan aku telah membentuk hidupmu. Setelah perpisahan ini, hutang kami terhapuskan dan hubungan kami akan berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak lagi menjadi tuanmu. Kamu tidak perlu merindukanku, perlakukan saja seolah-olah aku belum pernah muncul sebelumnya, aku akan melakukan hal yang sama. Suara Jasmine sedingin es dan tidak berperasaan, sama seperti apa yang dia katakan secara pribadi ketika dia meninggalkannya hari itu. Satu-satunya alasan mengapa meninggalkan bagian ingatan ini adalah karena aku hanya ingin mengatakan beberapa hal yang tidak bisa kukatakan kepadamu secara langsung. Ada 2 hal yang membuatku berbohong padamu. Pertama, apa yang kubilang padamu, sebenarnya bukan nama asliku. Saya adalah putri tertua dari alam Dewa Bintang. Jasmine, bukanlah namaku, melainkan gelarku. Jasmine hanyalah gelar puterinya dan bukan namanya. Tapi hanya itu yang dia katakan, dia tidak mengungkapkan nama aslinya. Namun, ini tidak penting bagi Yunce. Sebab, siapapun nama aslinya, dia tetaplah Jasmine. Kedua, suara Jasmine terdiam sangat lama seolah-olah meski menggunakan metode ini, sulit baginya untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Adalah tentang Chu Yue-chan. Hati Yunce tiba-tiba berdebar kencang. Hari itu, setelah benar-benar menghilangkan racun iblis, aku melanjutkan janjiku dan mencari Chu Yue-chan di benua langit yang mendalam. Ada banyak kehidupan di benua langit yang mendalam dan bahkan dengan kekuatanku, tidak mungkin bagiku untuk mencari seluruh kehidupan. Namun, ia masih bisa mencari aura orang-orang yang berada di atas kaisar alam mendalam, namun, di antara mereka, aura Chu Yue-chan tidak ada. Suara Jasmine sangat tenang namun kecepatan bicaranya jelas lebih lambat dari biasanya. Adapun Yunce, hatinya tenggelam dengan ganas dan perasaan sedingin es menyebar di dadanya, mencekiknya. Hari itu, apa yang dikatakan Jasmine kepadanya adalah, meskipun racun iblisnya telah dibersihkan, kekuatan jiwanya masih belum cukup baginya untuk mencari Chu Yue-chan di tempat seperti benua langit yang mendalam dan dia harus menunggu sampai tubuhnya pulih, direkonstruksi. Chu Yue-chan adalah kekhawatiran dan kesakitan terbesar di hatimu. Setelah banyak pertimbangan, saya memilih untuk berbohong kepada Anda. Saat aku merekonstruksi tubuhku, meski aku tidak menaruh banyak harapan, aku mencari aura Chu Yue-chan sekali lagi. Kali ini, aura yang aku cari bukan hanya aura yang berada di atas alam mendalam kaisar, aku juga mencari aura yang ada di alam mendalam langit dan bumi. Namun, aku masih belum bisa menemukan auranya. Meskipun seni mendalam Chu Yue-chan telah lumpuh pada saat itu, kekuatan kaisar mendalamnya masih tetap ada. Bahkan jika kekuatannya yang dalam tidak meningkat dan malah memburuk, kekuatannya yang dalam seharusnya tidak turun lebih dari 1 tingkatan, kecuali dia telah dilumpuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mungkin sudah mati atau kekuatannya telah lumpuh.
Mengingat penampilannya, jika yang terakhir, konsekuensinya akan lebih buruk daripada kematian. Dengan temperamen Chu Yue-chan, dia pasti akan mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika Anda mengetahui hal ini, Anda akan hancur. Namun ingat, ini bukan salahmu. Selain Anda adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan yang sama dengan Anda, teman yang akan mati demi Anda, dan banyak sekali wanita. Jangan sampai meninggalnya salah satu orang mempengaruhi semua ini. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk berduka, tetapi setelah 3 hari, kamu harus melupakan semuanya. Perlakukan seolah-olah tidak ada Chu Yue-chan dan tidak ada aku dalam hidupmu. Dalam fragmen tersebut, semua suara memori dilepaskan dan suara Jasmine akhirnya berhenti. Seluruh kekuatan Yun Ce meninggalkan tubuhnya dan dia merosot ke bawah dengan lemah, bagian belakang kepalanya membentur dinding dengan keras. Dia menutup matanya, wajahnya gemetar kesakitan. Lengannya terpelintir dan telapak tangannya mencengkeram dadanya dengan kuat. Di tengah suara robekan daging, jari-jarinya menggali jauh ke dalam dagingnya meninggalkan bercak darah. Namun, dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali karena kesadaran dan jiwanya telah lama diliputi oleh kesedihan yang tak terkira. Ini tidak nyata. Tubuhnya bergetar hingga mengejang dan seluruh aura di dalam dirinya berantakan, memulihkan luka dalam yang sudah tenang di dalam dirinya. Tubuhnya roboh dan dia jatuh dari tempat tidur. Ketukan, tok-tok. Di luar, suara ketukan lembut memasuki ruangan yang diikuti oleh suara Chang Yue, "Suamiku, bolehkah aku masuk?" Chang Yue berdiri diam di depan pintu dan memegang semangkuk makanan penutup yang baru saja dia buat. Setelah mengetuk dan tidak mendapat jawaban, dia mengangkat tangannya lagi tetapi kali ini berhenti di udara. Setelah ragu-ragu, dia memilih untuk meletakkan tangannya, berbalik, dan bersiap untuk pergi. Namun, setelah hanya mengambil 2 langkah, hatinya tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat dan tak bisa dijelaskan. Dia dengan cepat berbalik dan membuka pintu kamar, pemandangan di depan matanya membuatnya tercengang. Garis-garis darah menyebar dari tempat tidur sampai ke dinding. Yun Ce menyusut ke sudut, kepalanya di antara lutut dan tangan kanannya memegangi dadanya. Kelima jarinya berada jauh di dalam dagingnya, berlumuran darah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura keputusasaan yang gelap. Suami. Chang Yue kehilangan ketenangannya, makanan penutupnya jatuh ke tanah saat dia berlari ke arah Yun Ce sambil berteriak kaget dan memeluknya erat. Saat dia membuka mulutnya, dia sudah mulai menangis. "Suamiku, suamiku, apa yang terjadi? Jangan menakutiku, suamiku." Suara Chang Yue seolah membangunkan jiwa Yun Ce yang terjebak dalam jurang keputusasaan. Dia perlahan melihat ke atas, sudut mulutnya, hidungnya, matanya dan telinganya, ada bekas darah dari semua lubang ini. Mulutnya tercekat saat suara serak dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. "Suamiku, apa yang terjadi padamu?" Chang Yue sangat ketakutan hingga dia hampir menangis terseduh-seduh. Aku akan memanggil ayah dan ibu." Sebuah tangan memegangi Chang Yue saat Yun Ce perlahan menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, biarkan aku memelukmu sebentar, dan aku akan baik-baik saja." Dia memeluk Chang Yue dan meletakkan kepalanya di dadanya. Awalnya cengkeramannya ringan, namun, tanpa disadari, hal itu menjadi semakin ketat, seolah-olah dia adalah bayi yang kehilangan rasa aman. Merasakan aura kacau dalam diri Yun Ce mulai perlahan tenang, hati Chang Yue yang panik mulai tenang juga. Dia menempelkan tubuh lembutnya lebih dekat padanya dan meletakkan tangan mungilnya di punggungnya, dengan lembut memegangnya. Banyaknya pelukan mereka selalu saat dia berbaring di dadanya dan saat itulah hidupnya terasa paling aman dan paling puas. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce berbaring telentang, tampak lemah seperti anak kecil yang terluka. "Suamiku, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu," gumam Chang Yue.
Bahkan jika kamu kehilangan segalanya, kamu tidak akan pernah kehilangan aku. Yunce memeluk Chang Yue lebih erat lagi. Aula besar keluarga Yun. Mu Yurou sedang berbicara dengan Feng Shuir. Dalam hal penampilan, Mu Yurou selalu yakin bahwa permaisuri setan kecil adalah wanita paling sempurna di dunia dan tidak akan pernah ada wanita yang bisa ditempatkan pada level yang sama. Namun, sekarang dia bertemu Feng Shuir, bahkan sebagai seorang wanita, dia merasa seolah-olah sedang kesurupan karena bertemu dengan dewa. Tidak hanya itu, bahkan budidayanya yang mendalam tidak kalah dengan Little Demon Empress. Yang terpenting, dia sangat menyayangi Yunce. Meskipun ini hanya pertemuan pertama mereka, dia merasakan kesukaan yang tidak bisa dijelaskan pada Feng Shuir. Dia memegang tangannya dan tidak melepaskannya sejak saat itu. Mengikuti aura sedingin es, Murong Qianshui dan Chu Yueli masuk dan memberi hormat kepada Mu Yurou. Nyonya Yun, kami mendengar bahwa Master Asgard telah kembali. Kami ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Kami para saudari ingin memberikan penghormatan. Tuan Senior Murong, Tuan Senior Chu, kalian semua tidak perlu khawatir. Kakak Yun sudah baik-baik saja dan sedang beristirahat sekarang. Tubuhnya akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Feng Shuir tersenyum sambil menghibur. Itu bagus. Murong Qianshui dan Chu Yueli menghela nafas lega. Kekhawatiran di wajah sedingin es mereka akhirnya tampak sedikit berkurang. Mu Yurong memandang mereka dan tersenyum lembut. Kalian semua lelah demi CR, meninggalkan tanah leluhur kalian dan datang ke negeri asing ini. Namun, Anda masih menunjukkan kepedulian terhadapnya. Bagi CR menerima perlakuan seperti itu dari kalian semua adalah keberuntungannya. Kata-kata Mu Yurou membuat mereka berdua sedikit takut. Nyonya Yun, tolong jangan katakan itu. Asgard Master pernah menyelamatkan Frozen Cloud Asgard kami. Jika bukan karena dia, Asgard kita sudah lama tidak ada lagi. Itu benar. Murong Qianshui mengangguk sedikit setuju. Master Asgard telah menyelamatkan kita berkali-kali dari bahaya kepunahan dan kita berhutang budi padanya karena masih ada sampai sekarang. Jika bukan karena Asgard Master, kami bersaudara dan murid lainnya pasti sudah meninggal dunia di benua langit yang mendalam. Terlebih lagi, saat itu, kami tidak melindungi kakak perempuan senior kami juga tidak melindungi anak dari Master Asgard dan kakak perempuan senior kami. Namun, Asgard Master tidak menyalahkan kami dan memperlakukan kami dengan baik. Dia tidak hanya menyelamatkan kami berkali-kali, dia tidak pernah menganggap kami sebagai beban dan bahkan ketika nyawanya terancam, dia tidak pernah menyerah pada kami. Hutang kita pada Asgard Master adalah sesuatu yang tidak dapat kita bayar kembali dalam hidup ini. Suara Murong Qianshui perlahan melunak. Karena dia melihat wajah tersenyum Mu Yurou tiba-tiba menegang dan ekspresinya tetap terpaku di sana. Mu Yurou berpegangan pada kursi untuk mendapat dukungan dan perlahan berdiri. Matanya tampak lesu saat dia melihat ke arah Murong Qianshui. Apa yang baru saja kamu katakan, anak CR? Reaksi Mu Yurou menyebabkan Murong Qianshui dan Chu Yueli tercengang pada saat yang sama. Nyonya Yun, mengenai masalah ini, mungkinkah Master Asgard belum pernah menyebutkannya sebelumnya? Benarkah, apakah itu benar-benar anak CR? CR punya anak. Mu Yurou menjadi gelisah saat dia meraih lengan Murong Qianshui dan dengan cemas berkata, mengapa CR tidak menyebutkannya sebelumnya? Apa yang dimaksud dengan tidak melindungi dengan benar? Siapa kakak perempuanmu? Apa yang terjadi? Mulut Murong Qianshui tetap setengah menganga. Dia menyadari bahwa dia mendapat masalah dan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Namun, karena dia sudah menyebutkannya, dia tidak bisa berhenti di situ saja di depan ekspresi tulus Mu Yurou. Dia hanya bisa gigit jari dan perlahan-lahan menceritakan hal-hal tentang Chu Yuechan saat itu kepada Mu Yurou. Mu Yurou perlahan duduk kembali, ekspresinya tertegun dan dia tidak bisa fokus untuk beberapa waktu. Nyonya Yun, jangan khawatir.
Meskipun kakak perempuan senior telah kehilangan seninya yang mendalam, di Blue Wind Nation, masih belum ada orang yang bisa menindasnya. Orang baik seperti dia tidak diragukan lagi aman dan dia pasti menjalani kehidupan yang aman sekarang dan tidak diganggu oleh siapapun. Tidak akan ada masalah apapun, mureng Qiansui menghibur. Chu Yueli menggigit bibirnya, ekspresinya sedikit melamun. 6 tahun yang lalu, Mu Yurou bergumam sambil melamun, 6 tahun penuh, anak itu sudah berumur 5 tahun, anak CR. Bibi, jangan khawatir, Feng Shui menghibur dengan lembut, kakak Yun pasti akan menemukan, kakak Yun. Yun Ce masuk dari pintu masuk dan di sisinya, ada Chang Yue yang memegang lengannya. Tuan Asgard, Murong Qiansui dan Chu Yueli bergegas maju. Murong Qiansui berkata dengan gelisah, Tuan Asgard, aku. Tuan senior, jangan khawatir. Yun Ce tampak pucat tapi dia masih tersenyum lembut. Baru saja ketika aku berada di luar, aku sudah mendengar sedikit. Mengenai masalah ini, saya tidak pernah tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada orang tua saya. Sekarang setelah guru senior mengatakannya, ada satu hal yang terlintas dalam pikiran saya. Mu Yurou berdiri dan berjalan ke sisinya, matanya tampak berkaca-kaca. Dia berkata kepadanya dengan serius, meskipun ibu belum pernah melihat gadis Chu Yuechan ini sebelumnya, dia bersedia melumpuhkan seni mendalamnya, dikeluarkan dari sekte dan merusak nama baiknya untuk ditukar dengan setengah kesengsaraan hidup. Kamu harus pasti temukan dia dan jangan pernah menganiaya dia seumur hidupmu. Yun Ce mendongak, jutaan emosi membanjiri hatinya. Saat dia hendak menjawab, langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar. Ibu, Xiao Yun bergegas masuk dengan panik. Dia tersandung dan bahkan sebelum dia berhasil berdiri dengan mantap, dia berteriak dengan panik, Ibu, cepat, kakak ketujuh, dia. Bagaimana dengan nomor 7? Dia, sepertinya dia, kata Xiao Yun sambil terengah-engah, sepertinya dia akan melahirkan. Mu Yurou menjerit kaget saat dia mendorong Xiao Yun ke samping dan bergegas keluar dari sana seperti angin. Xiao Yun juga buru-buru mengikuti di belakangnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyapa Yun Ce atau Chang Yue. Suamiku, ayo kita periksa juga, kata Chang Yue dengan suara lembut. Dia menghibur Yun Ce dalam kesedihannya, lalu berganti pakaian baru. Meskipun dia tampak seperti telah kembali normal, dia masih bisa dengan jelas merasakan beban ekstrim yang membebani hati Yun Ce. Mereka semua telah menantikan kedatangan anak Xiao Yun dan anak nomor 7 di bawah langit, jadi dia berharap kelahiran kehidupan kecil ini akan membantu menghilangkan sebagian kesuraman yang menyelimuti hati Yun Ce. Keluarga Yun yang sudah sangat sibuk segera menjadi semakin hingar-bingar. Yun Qinghong, yang berada di luar rumah, kembali dengan kecepatan tinggi. Ketika ambisi terbesar di bawah langit, yang baru saja hendak pergi ke bagian utara kota untuk mengawasi penghalang besar yang melindungi seluruh kota, menerima berita tersebut, seolah-olah ada api yang menyala di bawah punggungnya saat dia meninggalkan semua orang, dan dengan liar berlari menuju rumah keluarga Yun. Ketika Yun Ce, Chang Yue dan Feng Shui tiba, halaman tempat tinggal Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit dipenuhi dengan orang-orang yang sibuk. Suara-suara tegang dan gugup terus-menerus terdengar dari balik pintu yang tertutup rapat dan terkadang tangisan kesakitan nomor 7 di bawah langit juga terdengar. Kakak laki-laki, begitu dia melihat Yun Ce telah tiba, Xiao Yun, yang telah menunggu di luar, bergegas menghampirinya. Wajahnya memerah sepenuhnya dan dia gugup, tegang, dan benar-benar bingung. Selamat, Xiao Yun, kamu akan menjadi seorang ayah, kata Chang Yue sambil tersenyum tipis. Aku bertanya-tanya apakah itu laki-laki atau perempuan, kata Feng Shui dengan suara penuh antisipasi. Hehehe. Xiao Yun bersemangat sekaligus gugup pada saat bersamaan. Xiao Lingqi dan Xiao Lai buru-buru melangkah melewati gerbang halaman. Ketika dia melihat Yun Ce,
Xiao Lingqi berteriak pelan sambil berlari ke arah Yun Ce. "Ce kecil, apakah kamu baik-baik saja?" "Tentu saja aku baik-baik saja. Apa aku terlihat tidak baik-baik saja bagimu?" kata Yun Ce dengan senyum santai di wajahnya. Dia tiba di sisi Xiao Lai dan berbicara dengan nada prihatin, "Kakek, aku belum menyapamu sejak aku kembali. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di tempat ini?" "Semuanya baik-baik saja. Aku bersenang-senang di sini," kata Xiao Lai sambil mengangguk pelan. Ketika dia melihat bahwa Yun Ce tampak baik-baik saja dan tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh apapun, seolah-olah sebuah batu besar telah berguling dari bahunya, membuatnya sangat lega. Dia menghela nafas sebelum berbicara. "Di benua langit yang mendalam, aku telah mendengar rumor tentang alam iblis ilusi berkali-kali. Alam iblis ilusi yang kudengar adalah negeri yang penuh dengan iblis brutal yang sangat tidak berperi kemanusiaan dan kejam. Tapi kalau menyangkut urusan dunia ini, sepertinya seseorang harus benar-benar menyaksikan sesuatu sebelum mereka akhirnya bisa mempercayainya. Terlalu banyak orang yang hidup dalam kebohongan yang dipaksakan oleh orang-orang yang memiliki motif tersembunyi." "Ahahaha." Tangisan kesakitan yang keluar dari ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi jeritan kesakitan yang melengking. Suara para dokter di dalam juga semakin tergesa-gesa. "Sepertinya, sungguh menyakitkan," kata Xiao Lingqi dengan suara gugup dan gemetar. "Adik ketujuh, kamu pasti harus baik-baik saja," kata Xiao Yun dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak bisa berdiri diam dan kedua matanya dengan cemas tertuju pada pintu sambil terus bergumam pelan. "Kakek, usiamu baru 60 tahun lebih tetapi kamu akan menjadi kakek buyut," kata Chang Yue sambil tersenyum tipis. Saat dia selesai berbicara, Yun Ce tiba-tiba menimpali dengan nakal, "Kita juga perlu memberi selamat kepada bibi kecil, dia akan menjadi bibi besar." Bibir Xiao Lingqi yang seperti kelopak terbuka sebelum dia mulai marah. Aku tidak ingin menjadi bibi besar. Aku masih seorang gadis yang bahkan belum menikah. Saya tidak ingin menjadi bibi, saya tidak menginginkan ini." "Hahaha." Xiao Lai tertawa keras dan tak terkendali. Dia menatap Xiao Lingqi dalam-dalam sebelum berbicara dengan suara yang penuh dengan makna tersirat, "Lingqi, kamu tidak muda lagi. Sudah waktunya kamu mulai memikirkan hari besarmu." Hati Xiao Lingqi benar-benar bingung dan dia dengan halus melirik Yun Ce, "Aku tidak mau." Boom! Setelah hembusan angin yang terdengar seperti petir, mereka melihat ambisi terbesar di bawah langit menyerbu ke halaman dengan hiruk-pikuk. Yun Qinghong berada tepat di sampingnya sementara 6 saudara laki-laki di bawah langit lainnya mengikuti di belakang mereka. Tubuh mereka berkeringat. Ambisi terbesar di bawah langit mendarat di tanah sambil meraung dengan penuh semangat, "Harta ketujuh, bagaimana kabar harta karun ketujuh saat ini?" Yun Qinghong menepuk pundaknya, "Saudara di bawah langit, kamu tidak perlu khawatir. Nomor 7 bukanlah gadis biasa, jadi pasti akan berjalan lancar. Waktu Anda akan lebih baik dihabiskan untuk memikirkan hadiah seperti apa yang ingin Anda persiapkan untuk cucu atau cucu Anda." "Benar, itu poin yang bagus, itu memang poin yang bagus," kata ambisi terbesar di bawah langit sambil menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tangannya tersentak di udara sebelum dia bergegas menuju pintu yang tertutup rapat dan berteriak, "Harta ketujuh, ayah ada di luar. Berikan saja cucu besar untuk ayahmu dan aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan." Satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan adalah ratapan kesakitan yang panjang dan menyedihkan dari nomor 7 di bawah langit dan saat semua orang mendengarnya, hati mereka menegang. Senior di bawah langit, lebih baik tidak berbicara dengannya untuk saat ini, agar tidak mengalihkan perhatiannya ke hal lain, kata Yun Ce. Baiklah. Ambisi terbesar di bawah langit segera mereda. Namun setelah itu, ia tidak lupa memperingatkan keenam putranya dengan hati-hati, "Apakah kamu mendengar itu? Kalian semua sebaiknya tutup mulut.
Tidak seorang pun diperbolehkan mengeluarkan suara keras. Alis Yunce berkedut. Dia melihat ke arah pintu, ekspresinya menjadi agak serius. Suamiku, ada apa? Chang Yue bertanya dengan suara lembut setelah dia menyadari perubahan ekspresi Yunce. Yunce menggelengkan kepalanya ringan, tidak ada yang salah, mungkin hanya aku yang terlalu khawatir. Kakak ketujuh adalah putri dari klan elf, jadi dia mendapat perlindungan energi alam. Ini pastinya merupakan prosedur yang sangat lancar. Waktu melambat saat mereka menunggu dengan penuh semangat. Aktivitas yang berlangsung di dalam ruangan terus bertambah hiruk-pikuk dan ratapan nomor 7 di bawah langit terus terdengar. Terlebih lagi, sepertinya setiap ratapan lebih melengking dari sebelumnya. Nomor 7. Jangan cemas, rilekskan tubuhmu, gunakan kekuatanmu dengan hati-hati. Itu suara Mu Yurou. Ibu, aku sangat kesakitan, nomor 7 di bawah langit dipenuhi dengan rasa sakit yang mendalam. Putri elf yang tumbuh dengan penuh cinta ini belum pernah mengalami siksaan yang begitu menyakitkan sepanjang hidupnya sebelumnya. Tidak apa-apa, ini akan segera membaik, Mu Yurou terus menghiburnya tetapi suaranya juga mulai bergetar. 1 jam berlalu, 2 jam penuh berlalu. Ratapan menyedihkan nomor 7 di bawah langit terus terdengar tetapi suaranya kini menjadi sangat serak. Mereka juga dapat dengan jelas mendengar nafas berat para tabib istana di dalam ruangan, dan jelas bahwa nafas mereka juga disertai dengan kepanikan. Selama penantian lebih dari 2 jam, antisipasi awal, kegembiraan dan kegembiraan telah lama berubah menjadi kecemasan dan kekhawatiran. Xiao Yun mondar-mandir, tangannya sesekali menyambar kulit kepala atau dadanya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan dia dengan sembarangan bergumam, ini akan baik-baik saja, pasti akan baik-baik saja. Warna kulit Yun Qinghong dan ambisi terbesar di bawah langit telah berubah agak suram, mereka melakukan yang terbaik untuk mengendalikan pikiran-pikiran buruk yang melintas di kepala mereka, tetapi perasaan tidak nyaman itu telah lama menyebar di dada mereka, menyebabkan hati mereka berdebar-debar, menangkap dengan kaku. Suami, melihat ekspresi Yunce yang sangat suram, Chang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggilnya dengan lembut. Yunce menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, ada yang tidak beres, ada yang tidak beres. Jika itu adalah gadis normal, akan sangat normal jika persalinan mereka memakan waktu 2 jam atau lebih. Tapi nomor 7 di bawah langit jelas bukan gadis biasa. Dia telah mencapai alam mendalam Tyrant dan energi mendalam yang dia kembangkan adalah energi alam yang paling murni dan tak ternoda. Dia juga memiliki konstitusi yang jauh melebihi orang normal. Jadi seluruh proses persalinannya seharusnya sangat sederhana dan lancar. Terlebih lagi, selama dia mau, dia bahkan tidak perlu menahan rasa sakit apapun. Tapi 2 jam telah berlalu dan dia terus-menerus merintih kesakitan. Menjelang akhir, ratapan kesakitan itu terdengar lebih melengking dibandingkan dengan ratapan gadis normal. Yunce ingin secara pribadi mengkonfirmasi kondisi nomor 7 di bawah langit berkali-kali tapi dia menahan diri setiap saat. Tapi saat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia meraih Xiao Yun dan berkata, Xiao Yun, Anda harus segera masuk ke dalam dan menutupi kakak ketujuh dengan selimut. Sepertinya ada sesuatu yang tidak normal dengan kondisinya, saya harus masuk dan memeriksanya sendiri. Xiao Yun yang panik dan bingung gemetar dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab. Dia hanya buru-buru menganggukkan kepalanya saat dia tersandung dan terhuyung menuju pintu, tapi saat dia baru saja mulai berlari, nomor 7 di bawah langit meraung keras dan suara gembira Mu Yurou terdengar segera setelah itu, bayinya telah lahir, bayinya telah keluar. Xiao Yun terhenti total. Ini adalah musik di telinga penonton yang tegang dan gugup. Hal ini terutama berlaku untuk Xiao Lai dan ambisi terbesar di bawah langit. Air mata panas tumpah dari mata mereka dalam emosi sesaat dan tanpa disadari mereka bergerak maju menuju pintu.
Kejutan menyenangkan mereka tidak berlangsung lama karena ekspresi mereka menjadi kaku. Tidak ada ratapan bayi baru lahir yang seharusnya terdengar dari ruangan itu. Faktanya, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap dan tidak ada teriakan kegembiraan atau perayaan juga. Anakku, coba aku lihat anakku, nomor 7 di bawah langit menangis dengan suara lemah dan khawatir. Nyonya Yun, Nyonya muda, ini adalah suara seorang tabib istana dan suaranya bergetar, ini adalah anak yang lahir mati. Suara menggigil itu tanpa ampun meledak di telinga semua orang seperti sambaran petir dari langit cerah. Xiao Yun terpaku di tempatnya, pupil matanya mengendur dan tubuhnya berayun. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dan dengan gila-gilaan terjun ke depan, dengan keras mendobrak pintu kamar ke samping, ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Suara pintu dibanting mengagetkan para dokter yang berada di dalam ruangan yang sudah ketakutan. Xiao Yun, yang bergegas masuk, melihat Mu Yurou memeluk bayi mungil di dadanya, tali pusar yang panjang dan belum dipotong masih menempel di tubuhnya, tapi wajah Mu Yurou berlinang air mata. Xiao Yun terhuyung ke depan saat dia dengan kasar menyambar bayi itu ke pelukannya sendiri. Tubuh lembut bayi itu memasuki pelukannya dan gerakannya seketika menjadi ringan dan lembut. Bayi yang ada di pelukannya tidak bergerak, tidak menangis dan tidak bernapas. Itu bahkan tidak memiliki panas tubuh. Satu-satunya perasaan yang diberikan kepada Xiao Yun adalah perasaan sedingin es yang dirasakan seseorang ketika dia terjerumus ke dalam jurang keputusasaan yang sedingin es. Lutut Xiao Yun menyentuh tanah saat tubuhnya gemetar kesakitan. Nomor 7 di bawah langit sedang berbaring di tempat tidur dan wajahnya sangat pucat sehingga sepertinya dia baru saja melewati penyakit yang parah. Namun, matanya sangat kosong, seolah-olah seseorang telah mencabut jiwanya. Suara lutut Xiao Yun yang menyentuh tanah mengguncangnya dari mimpi buruknya. Dia bergegas turun dari tempat tidur sambil mengeluarkan isak tangis yang menyayat hati. Ini tidak nyata, ini tidak nyata, sayangku, kembalikan sayangku, kembalikan sayangku. Harta karun ketujuh. Ambisi terbesar di bawah langit berteriak ketika dia bergegas masuk dan memeluknya erat-erat. Rasa sakit menusuk hatinya seperti pisau saat dia berkata, tidak apa-apa, kamu dan Xiao Yun masih sangat muda, kamu bisa punya bayi lagi, selama kalian berdua mau, kamu bisa punya lebih banyak lagi. Tidak, kalian semua berbohong padaku. Suara nomor 7 di bawah langit pecah dan sepertinya dia menangis darah. Gadis ini biasanya sangat kuat dan optimis. Gadis peri kecil ini yang bersikeras untuk bersama Xiao Yun meskipun ada keberatan dari keluarganya dan ejekan seluruh dunia kini telah benar-benar pingsan. Bayiku, kalian semua berbohong padaku, kembalikan bayiku kepadaku, berikan bayiku kembali. Mu Yurou memalingkan wajahnya ke samping, menjatuhkan diri ke bahu Yun Qinghong sambil menangis tanpa suara. Yun Qinghong mengangkat kepalanya dan menghela nafas berat dan dalam, tangannya mengepal erat. Tubuh Xiao Lai bergoyang keras. Jika bukan karena dukungan Xiao Lingqi, dia pasti sudah lama terjatuh ke tanah. Mengapa ini terjadi? Feng Shuer bergumam melalui bibir yang tertutup rapat sambil menangis pelan. Chang Yue bersandar di dada Yun Ce, bahunya naik turun tanpa henti. Semua orang menantikan kegembiraan dan kehidupan baru lahir, tetapi yang menyambut mereka adalah mimpi buruk yang kelam dan suram. Xiao Yun berlutut di tanah, jiwanya seakan terlepas dari tubuhnya. Nomor 7 di bawah langit menangis dengan cara yang paling menyayat hati, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah isi perut mereka telah tertusuk oleh segudang anak panah. Sangat menyakitkan hingga menyesakkan. Ekspresi Yun Ce gelap dan mendung tapi dia masih mempertahankan rasionalitasnya. Dia tiba di sisi Xiao Yun, mengulurkan tangan ke arah bayi yang dingin dan tak bernyawa di pelukannya. Bahkan jika itu adalah anak yang lahir mati,
Nomor 7 di bawah langit seharusnya tidak melalui proses persalinan yang begitu lama dan menyakitkan, dia harus tahu apa yang sebenarnya salah. Jari Yunce dengan ringan menekan lengan bayi yang dingin dan lembut itu, sesaat kemudian, seluruh lengannya terangkat ke belakang seolah-olah dia tersengat listrik. Ini, energi iblis. Kenapa ada energi iblis?